Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Kali ini tim workshop pemadam akan membagikan materi paparan tentang teori api dan alat pemadam api ringan. Selamat menyimak, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari kita mulai dengan pertanyaan awal, yaitu apa yang dimaksud dengan api? Menurut berbagai sumber, api adalah suatu reaksi kimia yang dikenal sebagai pembakaran. Sumber lain mengatakan suatu proses oksidasi cepat yang umumnya menghasilkan panas dan nyala. Lalu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kita menyebutkan bahwa panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar, itulah yang dimaksud dengan api. Namun tidak semua api yang menyala itu adalah kebakaran. Lantas pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan kebakaran? Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali, yang menyebabkan kerugian. Berikut rantai kimia api yang biasa kita sebut dengan segitiga api, yang diantaranya komponennya adalah bahan bakar, oksigen, dan panas. Bila ada tiga unsur ini, maka pasti akan tercipta reaksi kimia yang dinamakan dengan api. Setelah menyala, api ini akan bisa berpindah-pindah tempat. Di antaranya pemindahan api itu, yang pertama pemindahan konduksi atau yang dipindahkan dari suatu ruang ke ruang lain. Ada vertikal dan horizontal. Jadi bisa api yang ada di lantai bawah menyambar ke atas, ataupun yang ada di ruang kanan ke ruang yang kiri. Ada juga pemindahan panas secara konveksi atau kontak langsung, di mana lidah api langsung menyambar ke benda yang dituju. Selain pemindahan, api juga memiliki kelas-kelas kebakaran. Di antaranya kelas A, B, C, D, dan K. Bisa dilihat di gambar yang dimaksud A, B, C, D, dan K. Dan kita harus mengetahui ini agar kita bisa mengetahui jenis pemadaman apa yang tepat. Di antara metode pemadaman, di antara lain adalah dengan cara pertama mengurangi temperatur, bisa juga memindahkan bahan bakar ke lokasi lain, mengeluarkan oksigen, atau langsung menghambat reaksi rantai kimia atau penjalaran. Lalu selanjutnya, setelah metode pemadaman, kita harus mengenal alat untuk memadamkannya, atau biasa kita kenal dengan alat pemadam api ringan, APAR, yaitu suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing atau dibawa, dioperasikan oleh satu orang, berdiri sendiri, mempunyai berat antara 0,5 sampai 16 kg dan digunakan pada api awal. Ingat, api awal. Jadi bila api sudah membesar, APAR tidak akan bisa efektif lagi. Secanggih apapun alatnya, maka kita harus lakukan dengan cepat agar api awal bisa langsung teratasi. Lalu maksud dan tujuan kita mengetahui tentang api dan alat pemadamannya antara lain adalah bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu jenis-jenis media pemadam. Secara garis besarnya ada media basah dan media kering. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah APAR jenis air. Berikut adalah keunggulan dan kekurangannya. Namun kita ketahui bersama, pada era ini jenis APAR air sudah kita tinggalkan karena terlalu banyak resiko yang ditimbulkan dan banyak kegagalan APAR di dalamnya. Selanjutnya jenis foam, ini hampir sama dengan air namun masih banyak digunakan karena relatif masih efektif dan tahan lama. Lalu APAR jenis powder, menurut kelas kebakarannya dibagi menjadi 3, yaitu jenis reguler, multipurpose, dan
special dry powder. Jadi tidak semua dry chemical powder itu sama. Menurut kelas kebakarannya dibagi 3. Selanjutnya CO2. Bahan ini digunakan untuk pemadaman karena memang sifat-sifatnya yang sangat bagus terhadap pembakaran. Namun yang harus kita perhatikan adalah CO2 ini hanya untuk penggunaan indoor, jadi tidak cocok untuk di luar ruangan. Selanjutnya jenis apar halon. Ini salah satu apar yang paling efektif di antara jenis media lain, namun karena regulasinya halon ini sudah dilarang dan sekarang kita banyak menggunakan media-media pengganti halon seperti AF11, Halotron, FM200, Solcaflam, liquid gas, dan lain-lainnya yang lebih ramah lingkungan. Berikut adalah regulasi yang mengatur tentang pelarangan halon, yang diantaranya karena merusak lapisan ozon dan berdampak buruk terhadap lingkungan dan manusia. Selanjutnya, pemasangan dan penempatan apar. Dipastikan posisinya mudah dilihat, dicapai, diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan. Harus sesuai jenis dan kelas kebakarannya. Harus menggantung pada dinding dan ketinggiannya diatur antara 15 sampai 20 cm dan harus ditempatkan pada suhu yang tepat.